Suasana pedesaan Indonesia, channel YouTube yang menyuguhkan video tentang alam pedesaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Suasana Pedesaan Indonesia. Baik teman-teman, seperti biasa kita selalu saja mereview keindahan-keindahan alam pedesaan, wisata-wisata yang ada di desa, begitu juga dengan berita-berita dari desa. Baik teman-teman, kebetulan di hari ini kita lagi menggarap perkebunan. Maksudnya bukan perkebunan, kebun ya. Dan seandainya orang kota, orang-orang yang tinggal di kota ya mungkin tidak mempunyai pekerjaan yang menetap, seandainya ini tahu, nah ini rahasia sebetulnya teman-teman, pasti akan berbondong-bondong pulang ke kampung halaman, karena banyak sekali potensi-potensi yang ada di kampung halaman yang bisa kita garap, bisa kita olah, bisa menjadikan sumber ekonomi yang menjanjikan. Baik teman-teman, sekarang kita review saja apa saja yang ada di kebun kita saat ini. Nah, sekarang kita mencoba membudidayakan jipang seperti ini ya teman, yaitu jipangnya itu yang kita tanam seperti ini. Awal-awal tentunya kita tempatkan buah jipang ini di tempat yang suhunya dingin atau lembab, karena di bawah pohon pisang seperti ini suhunya sudah pasti dingin, dan itu jipangnya kita taruh seperti ini, kemudian dalam beberapa hari nanti dia akan menjadi kecambah seperti ini. Nah, bibit jipang ini nantinya kita akan tanam di perkebunan atau di lahan kita yang ada. Sebetulnya penanaman jipang ini tidak perlu lahannya, tidak perlu luas dan tidak perlu banyak, itu tergantung kondisi pekarangan kita. Sekarang mari kita review atau kita lihat setelah seperti tadi kita lakukan pembibitan atau kita taruh buah jipang atau labu siam. Setelah dia ada kecambah ya, nanti cuman kita perlu mempersiapkan naungan seperti ini. Yuk kita lihat teman ya. Nah, mungkin dengan banyaknya bambu yang ada, bambu betung yang ada di pedesaan, itu sangat bisa kita gunakan seperti ini. Kita tinggal bikin tiang-tiang seperti ini ya teman. Setelah kita bikin tiang dan kita buat naungan ya, kita buat naungan seperti itu. Nah, ini bisa kita sesuaikan dengan luas lahan kita, begitu juga ada jarak dari tiang-tiang itu juga bisa kita sesuaikan. Kebetulan di sini lahan kami cukup luas dan penyangganya atau naungan tempat jipang atau labu siam tersebut menjalar seperti ini. Kenapa kita kasih bambu-bambu? Itu agar lebih kokoh. Dan kalau teman-teman tidak mempunyai cukup banyak bambu, ini jarak-jarak ini bisa kita sesuaikan ya, jaraknya itu bisa kita sesuaikan, kemudian nanti dibantu dengan tali. Kita bantu dengan tali untuk nanti pohon jipangnya menjalar. Jadi sebetulnya para teman-teman sahabat kami yang berada di perkotaan, mungkin kita bisa kembali ke desa dengan mengolah lahan kita yang ada. Nah, setelah beberapa minggu, biasanya 2 minggu, kita pembibitan tadi buah jipang yang kita taruh di tempat suhu yang dingin tadi, sekarang bisa kita tanam seperti ini. Seperti itu kita tanam, kemudian kita kasih tali, kasih tali untuk sampai nanti ke atas naungan
yang ada. Jadi biasanya kalau sebesar ini itu berumur sekitar seperti ini, sekitar 1 bulanan itu dia sudah mulai besar tumbuh. Itu dari waktu 3 sampai 4 bulan itu sudah mulai berbuah. Jadi dari naungan ini dia nanti akan memenuhi naungan ini dan kita bisa panen dari bawah. Dan juga berdasarkan pengalaman kami, itu kalau seandainya Jepang tersebut telah berbuah dan daunnya begitu lebat di naungan ini, kita nanti tinggal buang ya. Buang sebahagian daunnya, jangan terlalu rimbun karena nanti akan mempengaruhi banyak buah. Mungkin juga karena cahaya matahari tidak masuk ke bawah. Jadi dan sekarang ini untuk harga Jepang atau labu siam ini cukup menjanjikan. Dan juga pengalaman kami di sini teman-teman, untuk Jepang ini jangan kita terlalu seperti ini pembersihan di bawah seperti ini, rumput-rumput yang liar yang ada di bawah itu jangan kita terlalu mempergunakan pestisida dan lain-lainnya seperti untuk pembasmi rumput, pembasmi lalang dan sebagainya. Kalau bisa juga kita pergunakan secara alami. Nah, bagaimana caranya? Di samping juga praktis dan juga bisa menghasilkan. Dan di sini kami tanam juga labu. Nah, oke teman, seperti ini kita tanam labu, di bawahnya itu kita tanam labu. Dan kenapa kita tanam labu? Labu ini juga nantinya akan tumbuh secara banyak di bawah dan itu akan menutupi rumput-rumput yang ada. Jadi rumput-rumput tersebut nanti akan mati, tidak bisa berkembang. Nah, jadi di samping juga rumputnya bisa kita jaga, dan maksud kami tidak bisa tumbuh berkembang lebih tinggi dan banyak, dan juga hasilnya bisa kita manfaatkan atau bisa juga kita jual. Ya begitu teman. Dan juga di sela-sela dari tempat naungan Japan ya, kalau Sumatera Barat Japan atau labu siam, ini juga bisa kita tanami tanaman lain. Kalau kami di sini kita menanami dengan jeruk. Kita tanam jeruk juga. Jadi banyak hal-hal yang bisa kita lakukan kalau kita hidup di pedesaan. Jadi bisa di sela-sela di antara naungan ini bisa kita tanami jeruk, dan juga bisa kita tanami yang lainnya juga untuk mengatasi rumput-rumput liar. Bisa juga kita tanam labu. Jadi kita pergunakan cara-cara yang alami. Kita lebih mempergunakan cara-cara alami, dan sehingga kita bisa menghasilkan banyak penghasilan lain, yaitu penghasilan ganda. Jadi rumputnya teratasi, kemudian juga dapat kita menghasilkan dengan cara lain. Kemudian di sudut-sudut lahan tersebut juga bisa kita tanami pisang. Seperti itu bisa kita tanami pisang, kemudian juga pinang. Dan secara liar, sebetulnya ini secara liar itu tumbuh aren. Seperti itu teman-teman, tumbuh aren. Nah, dari buah aren ini bisa kita jadikan sebagai buah kolang-kaling. Kebetulan juga di daerah tempat kami ini banyak juga masyarakat yang membuat kolang-kaling, yaitu ya, apalagi di musim-musim atau saat-saat di bulan puasa, itu buah kolang-kalingnya sangat laris manis. Cara pembuatannya juga gampang. Kalau kita mau buat kolang-kaling, kita cuman cari buah aren atau nau ini yang buahnya tidak terlalu tua dan juga tidak terlalu muda. Kemudian kita ambil, tapi tentu sangat berhati-hati karena getahnya juga ini nanti bisa mengakibatkan kita gatal-gatal. Dan tetapi kalau bagi masyarakat yang telah terbiasa, itu tidak lagi menjadi masalah di saat pengambilan buah aren ini. Nah, setelah kita ambil, kita nanti ada semacam wadah dari drum atau apa. Nanti buah aren ini kita rebus
setelah matang dan itu dikupas kemudian dipukul atau dipres agar dia bentuknya nanti menjadi bulat pipih ya. Nah itulah kemudian direndam dengan air 2 atau 3 hari, dia nanti akan makin mengembang besar. Bahkan ada yang jadi kalau teman-teman yang belum tahu, barangkali buah kolang-kaling itu sebetulnya tidak sebesar itu, sebetulnya dia kecil-kecil, paling segini sebesar ini, tapi karena dia telah dipres kemudian telah direndam dengan air, nah disitulah nanti buah kolang-kaling tersebut menjadi besar. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan di desa untuk menopang perekonomian. Mungkin dari kebun ini kami hanya sekedar berbagi ya buat teman-teman, dan itu juga ada pohon pisang yang ditanami. Jadi sebetulnya di daerah kita atau di negara kita ini sangat kaya sekali dengan potensi-potensi alam yang ada. Jadi bisa saja kita manfaatkan dengan baik. Jadi kalau kita pintar-pintar menyikapi, semua bisa kita janjikan, bahkan bisa kita mendapatkan penghasilan yang cukup, bahkan lebih ya, untuk sekadar menopang kehidupan. Ya teman-teman, sekali lagi mungkin di sini kami cuma berbagi, barangkali juga ada teman-teman yang lain yang berpengalaman selain juga menanam jipang dan lain-lain, barangkali cara pemanfaatan lahan dengan secara efektif bisa juga berbagi. Silakan saya ditulis ke kolom komentar, dan di sini kita mencoba memberikan inspirasi ya buat kita semua agar kita di situasi ekonomi di saat ini kita bisa menyikapi dengan baik. Oke teman-teman, kita terus ya ke arah bawah itu, karena juga di bawah ada lahan kita yang kita pergunakan untuk menanam buncis. Nah yang ini lahan kita yang ini ya teman, di bawah ini, karena seperti kami sampaikan tadi, karena di desa itu banyak sekali bambu atau bambu betung, dan kita cuma tinggal belah ya, kita belah seperti ini dan kita tinggal tancapkan, dan kita juga bersihkan lahan, dan ini kita persiapkan untuk menanam kacang buncis. Jadi karena harga sayuran buncis sekarang ini sangat menjanjikan, jadi kita juga bisa menanam buncis seperti ini. Jadi lahan ini kita pergunakan untuk sebagai tanam buncis yang lainnya, menunggu, dan juga itu penyangga-penyangga yang tinggi juga sudah kita siapkan untuk nantinya juga akan kita lakukan budidaya jipang. Jadi sebelum kita menanam jipang, kita manfaatkan dulu untuk penanam buncis. Dan tuh teman-teman, di sana juga ada kita bikin pondok. Nah jadi di samping kita juga berkebun untuk menghasilkan, dan ya tentunya juga bisa sebagai tempat refreshing ya. Kita jauh dari hiruk pikuknya kota, kita jauh dengan persaingan yang tidak sehat, sehingga pikiran kita juga fresh, dan kita juga dapat menghirup udara segar, dan sekaligus juga tentunya pikiran tenang, kita bisa bekerja sambil berolahraga. Oke teman-teman, demikian ya untuk video kita kali ini dengan suasana pedesaan Indonesia. Semoga saja video ini bisa menginspirasi, video ini bisa juga memberikan manfaat kepada teman-teman semua. Sampai jumpa dengan video-video kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.